hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini dengan dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah basyiran. Beliau sebagai basyiran, sebagai kabar, pemberi kabar gembira. Tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan surgawi yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai naziran, sebagai memberi peringatan kepada kita semua, memberi peringatan kepada umat manusia bahwa siapa saja di antara manusia yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara manusia yang ahli maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan baginya siksaan-siksaan yang sangat pedih yang namanya di neraka. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita semua sudah sering mendengar kata-kata basyiran, kabar-kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan surga, supaya kita termotivasi untuk senantiasa beramal saleh, termotivasi untuk berbuat baik. Tetapi barangkali kita jarang mendengarkan yang namanya nazir, jarang mendengarkan yang namanya peringatan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Yang terjadi adalah kita ini memang rajin beribadah, tetapi juga rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak pernah lalai, puasa Senin Kamisnya juga lancar, tetapi di sisi lain dia juga hobi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jarang mendengarkan peringatan-peringatan Allah, jarang mendengarkan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada sore hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama berenung atas peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan siksaan-siksaan di neraka. Ibu-ibu dirahmati Allah, setiap seorang mukmin jikalau ia diperdengarkan tentang siksaan di neraka, maka hati akan gemetar. Gemetar dia, penuh dengan rasa takut. Kenapa? Karena siksaan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa kerasnya. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menahan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat api, beliau langsung gemetar. Radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat api, beliau langsung gemetar. Ketika beliau hanya melihat api, beliau langsung gemetar. Kenapa? Saking takutnya beliau ingat neraka. Karena suatu ketika beliau itu dinyalakan api suatu malam, lalu beliau datang mendatangi api, kemudian beliau letakkan tangannya di atas api, lalu dia mengatakan begini. Coba perhatikan kata-kata Umar bin Khattab. Wahai Umar, sanggupkah engkau merasakan panasnya api dunia? Sanggupkah engkau merasakan panasnya api dunia? Dia katakan kepada dirinya, itu baru apinya dunia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, narukum hadha yuqidu banu Adam
juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam, kata beliau. Apimu ini, kata Rasulullah, yang dinyalakan oleh manusia itu hanya bagian satu daripada 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Baru satu bagian. Bagaimana kira panasnya, Ibu? Coba kalau kita menginjak bara api, bagaimana sakitnya? Coba kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi terbakar tangannya, terbakar tubuhnya, apa yang terjadi? Melepuh. Itu baru bagian satu dari 70 kali panasnya neraka jahanam. Sehingga ibu dimulakan Allah, itu orang yang beriman, yang imannya betul-betul mendalam kepada Allah, yang imannya betul-betul mengimani hakul yakin bahwa neraka itu ada. Maka ketika mereka mendengarkan neraka, mereka akan gemetar, takut. Malaikat Malik saja, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, saya tidak pernah melihat malaikat Malik tertawa. Maka apa kata Jibril? Ya Muhammad, semenjak neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semenjak itu malaikat Malik tidak pernah tertawa. Tidak pernah tertawa. Nah, coba kita perhatikan baik-baik sabda